Pagi hari ini kita akan belajar tentang di bab baru yaitu bab ketenagakerjaan. Ibu harap kalian dapat mengerti materi hari ini. Tetap semangat, salam sehat, salam SFD. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu bab ketenagakerjaan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan mempelajari pembahasan tentang ketenagakerjaan, siswa diharapkan dengan sikap energi dan disiplin mampu menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, mampu menjelaskan kesempatan kerja, mampu mengkategorikan tenaga kerja, dan yang terakhir mampu menjelaskan angkatan kerja. Nah, yang pertama yaitu kita bahas tentang ketenagakerjaan. Nah, kira-kira apa yang terpikir di pikiran kalian dengan kata ketenagakerjaan? Itu yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja atau pre-employment, selama masa kerja during employment, maupun sesudah masa kerja. Tampak bahwa pembicaraan tentang ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Sebelum kita membahas tentang angkatan kerja, tenaga kerja, maka kita harus mengetahui dulu apa itu jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja atau tenaga kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di negara-negara maju, penduduk usia kerja tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Tenaga kerja dapat pula kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok usia produktif. Namun, tidak semua angkatan kerja dalam suatu negara mendapat kesempatan kerja. Mereka ini yang disebut dengan pengangguran. Nah, mungkin kalian telah tahu apa itu pengangguran, namun Ibu jelaskan kembali. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja itu adalah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 100%. Sementara untuk dependency rasio, penduduk di luar usia kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari tenaga kerja. Tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama ada tenaga kerja rohaniah atau non-fisik. Tenaga kerja dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Kira-kira pekerjaan apa yang termasuk dengan tenaga kerja rohaniah? Nah, salah satunya yaitu direktur, manajer, karena mereka itu lebih banyak menggunakan pemikiran, ide dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua yaitu tenaga kerja jasmania. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga fisik. Nah, aku bisa dilihat dari gambar ini. Ini adalah tukang di mana ketika melaksanakan pekerjaannya yang dibutuhkannya itu adalah tenaga. Nah, selanjutnya itu ada tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Nah, dilihat dari gambar ini kalian pasti sudah tahu ya. Tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, formal atau non-formal. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Nah, bisa dilihat dari gambar ini anakku, di situ ada pelukis. Nah, kira-kira pengertian dari tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu didapat
melalui pengalaman kerja. Ini juga bisa seperti montir karena dia harus mendapatkan pelatihan beberapa waktu dulu sebelum menjadi montir. Nah, selanjutnya yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Nah, selanjutnya yaitu masalah ketenaga kerjaan. Ada beberapa masalah dari ketenaga kerjaan ini. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja sendiri didefinisikan sebagai penduduk yang telah memasuki usia kerja, yaitu usia 15-64 tahun, baik yang sudah memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau belum memperoleh pekerjaan. Yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka apabila tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Nah, yang ketiga yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Data dari Badan Pusat Statistik pada Februari 2014 memberikan data bahwa pekerja pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD ke bawah masih mendominasi. Artinya pekerja yang jenjang pendidikannya di SD itu masih banyak di Indonesia, yaitu sekitar 55,3 juta orang atau sekitar 46,8%. Diikuti dengan SMP sebanyak 2,1 yaitu sebesar 17,82%. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja membatasi macam pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga persaingan semakin ketat dan sulit. Selanjutnya adalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Namun, kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Selain itu, penyebaran angkatan kerja juga tidak merata. Terlebih, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan terfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Selanjutnya yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Maka kesejahteraan dan motivasi kerja akan menurun. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja adalah tingkat ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu peranan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Kita dapat melihatnya ya anakku, ada 6. Yang pertama, menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenaga kerjaan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri. Yang keempat, mengembangkan kesempatan kerja di luar negeri. Yang kelima, perlindungan tenaga kerja. Dan yang keenam adalah hubungan industrial dalam negeri dan internasional. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini untuk anak-anak ibu kelas 11. Ibu harap kalian dapat mengerti materinya. Tetap jaga kesehatan nakku, salam sehat, salam SFD. Kita hari ini, Ibu harap kalian dapat mengerti materi kita hari ini dengan menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Nah, nakku silahkan lengkapi lagi catatannya, kerjakan tugasnya, dan kira-kira nilai-nilai SFD apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari dari materi kita yang sudah kita pelajari. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina.